Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Febri dengan materi persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri dapat diselesaikan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara gambar, yang kedua dengan cara rumus. Bagaimana cara mengerjakannya kita lihat ya. Rumus persamaan trigonometri. Sin X sama dengan sin alfa. Maka nanti akan ada dua penyelesaian, yaitu X1 sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Kemudian X keduanya 180 derajat dikurang alfa ditambah K kali 360 derajat. Kemudian persamaan trigonometri yang kedua adalah cos X sama dengan cos alfa. Ini juga memiliki dua penyelesaian, yaitu X yang pertama adalah alfa ditambah K kali 360 derajat. Kemudian X yang kedua sin alfa ditambah K kali 360 derajat. Persamaan trigonometri yang ketiga adalah tangen X sama dengan tangen alfa. Khusus untuk tangen penyelesaiannya hanya ada satu, yaitu X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Sini kenapa untuk sinus dan kosinus ada dua penyelesaian, karena satu periode gambar dari sin dan cos itu membutuhkan waktu sebanyak 360 derajat, seperti di gambar yang sudah pernah kalian gambar di grafik fungsi sinus dan kosinus. Sedangkan pertangan satu periode gambarnya adalah 180. Sini K-nya bilangan bulat sembarang. Berarti 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, min 1, min 2 dan seterusnya. Kita lihat contoh. Tentukan X jika sin X sama dengan 0,5 dan batasan X-nya adalah dari 0 derajat sampai 360 derajat, atau X lebih besar sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Penyelesaiannya dengan menggunakan gambar, yaitu kita gambar kuadran. Jadi ada kuadran 1, 2, 3, 4. Kemudian nilai sin yang setengah itu berapa? Yaitu 30 derajat. Nah, di sini ada all sin tak cos. Ini artinya all itu di kuadran 1 semua trigonometri positif, sedangkan di kuadran 2 hanya sin yang positif, di kuadran 3 hanya tangen yang positif, dan di kuadran 4 hanya cos yang positif. Sin yang nilainya setengah adalah 30 derajat. Oke, seperti itu. Kita tarik garis. Kemudian yang positif lagi, yang itu kan sin X nya sama dengan setengah berarti positif. Oke, ada lagi di kuadran 2 30 derajat, kita tarik garis seperti itu. Nah, sedangkan untuk sudutnya, kalau untuk yang di kuadran 2 adalah kuadran 1 ditambah, jadi ini lihat lengkungannya. Nah, seperti itu. Lengkungannya ada di kuadran 1 tambah kuadran 2 nya 90 ditambah 90 dikurangi 30 derajat, berarti 90 ditambah 60 derajat, yaitu 150 derajat. Maka akan diperoleh X nya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Gitu ya. Oke, dari contoh 1 tadi itu kalau misalnya menggunakan rumus, maka penyelesaiannya sin X sama dengan setengah atau 0,5 itu sama dengan sin 30. Ada dua penyelesaian tadi ya. X yang pertama adalah alfa ditambah K kali 360. Alfanya adalah 30, berarti 30 derajat ditambah K kali 360. Kita ganti K-nya dengan 0. Maka didapat X-nya 30 derajat. Boleh nggak K-nya diganti dengan min 1? Boleh. Kalau misalnya K-nya diganti dengan min 1, berarti nanti dapatnya berapa? Min 360 ditambah 30, berarti min 330. Maka dia ada di luar interval yang diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan oleh soal. Tidak memenuhi ya. Dan K-nya sama dengan 1. Ini juga kita dapat X-nya 350 derajat, maka dia tidak memenuhi, kita reject. X yang kedua atau penyelesaian yang kedua adalah 180 dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat.
sama dengan 0, maka kita dapat X-nya 150 derajat. Kalau kita ganti K-nya dengan 1, maka dia akan tidak memenuhi. Gitu ya. Jadi diperoleh nilai X-nya ada 30 derajat dan 150 derajat. Kita lanjutkan next. Untuk yang kedua, cos X sama dengan min 0,5. Di sini hati-hati batasannya berbeda dari yang sebelumnya, yaitu X-nya lebih besar sama dengan min 100 derajat dan kurang dari 250 derajat. Bagaimana penyelesaiannya? Kalau dengan gambar sama seperti tadi, kita gambar kuadrannya all sin tak cos, ya. All itu artinya di kuadran 1 semuanya positif, sin itu di kuadran 2 positif, tan di kuadran 3 positif, dan cos di kuadran 4 positif. Cos yang nilainya min setengah, kuadran kedua cos 60, dan di kuadran ketiga 60 juga. Kita tarik garis sudutnya adalah dari kuadran 1 ke kuadran 2. Sama caranya dengan yang tadi, berarti 90 ditambah 90 dikurangi 60, yaitu 120. Sedangkan yang di kuadran ketiganya itu lebih dari kuadran 2, berarti 180 ditambah 60, yaitu 240. Oke, 2X-nya sama dengan 120, yang tadi sudah dijelaskan. Maka kita dapat X-nya 60. Begitu juga 2X sama dengan 240 di kuadran 3 ya, maka X-nya didapat 120. Kalau 2X sama dengan 480, berarti dia sudah mutar satu kali 360 ditambah 60. Kemudian kalau yang minus 120 berarti sudut negatif. Sudut negatif itu adalah arahnya searah dengan jarum jam. Kalau tadi yang sudut positif itu berlawanan dengan jarum jam, maka sudut negatif adalah searah dengan jarum jam. Kita dapat X-nya min 60. Kalau yang minus 240, kita dapat X-nya minus 120, maka ini tidak memenuhi. Kalau menggunakan rumus, maka cos 2X sama dengan min 0,5, maka dia sama dengan cos 120 derajat. Kita peroleh dua persamaan, kedua penyelesaian yaitu 2X1 sama dengan 120 derajat ditambah K kali 360. Semua dibagi 2, berarti X1 sama dengan 60 derajat ditambah K kali 180 derajat. Sehingga diperoleh, kalau K-nya kita ganti dengan min 1, X-nya min 120 derajat. Ini tidak memenuhi, karena tadi di batasnya min 100. Ini kalau K-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 60 derajat, ini memenuhi, checklist. K sama dengan 1, kita dapat X-nya 240 derajat. Penyelesaian yang kedua adalah 2X kedua sama dengan min 120 derajat ditambah K kali 360. Berarti dibagi 2 semuanya, X2 sama dengan min 60 derajat ditambah K kali 180. X-nya kita peroleh min 60 kalau K-nya sama dengan 0. Kalau K-nya sama dengan 1, X-nya adalah 120 derajat. Next, contoh ketiga. Contoh ketiga adalah tangan 0,5X sama dengan 1. Batasan X yang diperbolehkan adalah di antara 50 derajat sampai 500 derajat. Tentukan HP-nya. Penyelesaiannya sama dengan yang sebelumnya. Tangan 0,5X sama dengan 1 berarti tangannya itu sama dengan tangan 45 derajat. Hanya saja penyelesaian untuk tangan adalah hanya 1, berarti 0,5X sama dengan 45 derajat ditambah K kali 180. Biar supaya 0,5 nya hilang, kalikan 2. K didapat X sama dengan 90 derajat ditambah K kali 180 kali 2, berarti K kali 360. Kita ganti K nya dengan 0, kita peroleh X nya 90 derajat. K nya sama dengan 1, kita peroleh X nya 450 derajat. Kemudian kita ganti K-nya sama dengan 2, kita dapat X-nya 810 derajat. Dan ini tidak memenuhi. Cek. Seperti itu ya.
Maka diperoleh HP-nya adalah himpunan penyelesaian kurung berawal 90 derajat, 490 derajat. Soal latihan bersama trigonometri silahkan. Di sini kalian coba. Terima kasih. Di sini ada jawabannya. Kalau yang soalnya pakai pi radian, pi itu berarti 180 derajat ya. Maka penyelesaian juga pakai pi. Terima kasih.